Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan tentang fenomena tekanan sosial dan nihilisme dalam perspektif Fried Nietzsche. Baik, saya akan menjelaskan bagian saya. Jadi, video ini membahas bagaimana tekanan sosial dan nilai eksternal memengaruhi manusia modern melalui pemikiran Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Nietzsche banyak menyoroti bagaimana manusia sering kehilangan arah ketika mengikuti nilai-nilai yang dibentuk masyarakat. Pertanyaan pemantik, apakah tekanan sosial membuat manusia terjebak dalam nihilisme? Dan bagaimana konsep Ubermensch dapat membantu kita hidup lebih autentik? Inti dari teori Nietzsche menjelaskan bahwa manusia sering terjebak dalam mentalitas kawanan, yaitu keadaan ketika seseorang mengikuti nilai sosial tanpa berpikir kritis. Saat manusia terlalu bergantung pada nilai eksternal, mereka kehilangan keterhubungan dengan nilai internalnya sendiri, yang kemudian dapat menuntun pada kondisi nihilisme atau kehilangan makna hidup. Menurut Nietzsche, cara keluar dari kehampaan tersebut adalah dengan membangkitkan will to power, yaitu dorongan batin untuk bertumbuh, menegaskan diri, dan mencipta makna baru. Dari dorongan ini, manusia dapat bergerak menuju Übermensch, yaitu individu yang mampu melampaui nilai-nilai lama dan menciptakan nilai yang lebih otentik bagi dirinya. Adapun beberapa konsep kunci dari teori Nietzsche yaitu yang pertama, tekanan sosial dan nilai eksternal. Dalam pandangan Nietzsche, manusia seringkali hidup mengikuti nilai-nilai yang dibentuk masyarakat, yang ia gambarkan sebagai mentalitas kawanan atau kecenderungan untuk menyesuaikan diri tanpa refleksi kritis. Situasi ini sangat terlihat di era media sosial, ketika standar kecantikan, kesuksesan, dan gaya hidup dibentuk oleh tren dan opini publik. Ketika nilai eksternal seperti ini terlalu dominan, manusia kehilangan keaslian dirinya dan menjauh dari potensi sejati yang seharusnya ia kembangkan. Yang kedua, internal. Benturan nilai internal muncul ketika nilai-nilai sosial yang diterima tidak selaras dengan kebutuhan atau keyakinan pribadi individu. Nietzsche menekankan pentingnya proses refleksi diri sebagai upaya menemukan nilai hidup yang benar-benar bermakna. Ketidakharmonisan ini dapat menimbulkan konflik batin, keraguan, dan bahkan rasa tidak cukup karena individu merasa hidupnya tidak sesuai dengan jati diri aslinya. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, yang selanjutnya yaitu nihilisme. Nihilisme ini terjadi ketika nilai-nilai lama kehilangan relevansi, namun individu belum berhasil menciptakan nilai baru sebagai penggantinya. Nah, dalam kondisi ini, hidup ini terasa kosong, tidak bermakna, dan tanpa tujuan. Fenomena nihilisme banyak muncul pada manusia modern yang hidup dalam tekanan sosial karena nilai yang mereka jalani tidak pernah benar-benar berasal dari diri mereka sendiri, melainkan dari tekanan eksternal. Nah, selanjutnya adalah will to power. Nah, menurut Nietzsche sendiri, will to power adalah dorongan mendasar dalam diri manusia untuk berkembang, menegaskan diri, dan mengatasi batas menghambat potensinya. Energi ini mendorong individu untuk merebut kembali kendali atas hidupnya sendiri dan berani menentukan arah hidup. Nah, will to power ini tuh menjadi kekuatan penting untuk menolak tekanan sosial serta keluar dari pengalaman nihilisme. Nah, yang kelima yaitu penciptaan nilai baru. Nah, penciptaan nilai baru ini tuh merupakan proses ketika seorang individu secara sadar membentuk nilai-nilai hidup berdasarkan refleksi personalnya. Nah, bukan berdasarkan tekanan ataupun ekspektasi sosial. Nah, dalam pandangan Nietzsche, proses ini menjadi langkah penting untuk melampaui nilai-nilai lama yang tidak lagi relevan. Penciptaan nilai baru menjadikan manusia lebih mandiri dan memiliki dasar hidup yang lebih bermakna. Nah, yang terakhir yaitu hidup autentik. Hidup secara autentik berarti menjalani kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai
nilai diri sendiri dan bukan tuntutan dari masyarakat. Nietzsche memandang bahwa hidup autentik ini merupakan hasil dari keberanian individu dengan menolak nilai yang tidak sesuai dengan jati diri dan untuk terus membangun dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat. Nah, hidup autentik juga menjadi tanda bahwa seseorang telah berhasil melampaui tekanan sosial dan mencapai kemerdekaan batinnya. Nah, adapun juga dalam relevansi di era media sosial. Nah, di era media sosial saat ini, tekanan sosial dan nilai eksternal ini berkembang dengan sangat cepat dan lebih luas. Nah, sehingga individu ini semakin mudah kehilangan jati diri mereka. Nietzsche telah menggambarkan bahwa dominasi nilai eksternal dapat menghambat perkembangan individu dan menarik mereka ke dalam mentalitas kawanan. Nah, fenomena ini menjelaskan mengapa banyak orang saat ini tuh mengalami perasaan kosong, tidak berarti, atau kehilangan arah yang merupakan bentuk nihilisme modern. Adapun contoh kasusnya yaitu Rani adalah seorang mahasiswa mengikuti berbagai tren media sosial akibat tekanan sosial. Ia memaksakan diri untuk membeli barang mahal dan menampilkan hidup yang tidak mencerminkan dirinya. Lama-kelamaan, ia merasakan benturan nilai internal dan mulai merasakan kekosongan. Situasi ini menggambarkan nihilisme modern, seperti yang dijelaskan oleh Nietzsche, bahwa manusia kehilangan makna ketika hidupnya tidak lagi berpijak pada nilai diri. Namun, ketika Rani mulai bertanya apa yang benar-benar penting bagi dirinya, ia mulai mengaktifkan will to power, yaitu dorongan untuk mengambil alih hidupnya dan menciptakan nilai baru. Dengan itu, ia mulai mendekati kehidupan yang lebih autentik, sesuai gagasan bahwa manusia harus menjadi dirinya sendiri. Pada bagian analisis dan aplikasi ini, memberitahukan kita bahwa pemikiran Nietzsche membantu kita memahami bahwa banyak tekanan psikologis terjadi ketika seseorang menggantungkan makna hidup pada nilai eksternal. Ketika nilai itu runtuh, manusia mengalami nihilisme. Tetapi hal ini juga membuka peluang untuk menciptakan nilai baru. Kita juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, tidak perlu mengikuti tren yang tidak mencerminkan diri sendiri, mulai mengenali nilai personal yang benar-benar bermakna, berani menolak tekanan sosial, dan membangun hidup autentik berdasarkan kreativitas dan keberanian diri sendiri. Secara keseluruhan, tekanan sosial dapat menjauhkan manusia dari nilai internalnya. Namun, melalui will to power, manusia dapat menciptakan nilai baru dan menjalani hidup yang lebih autentik serta bermakna, sebagaimana yang digagas oleh Nietzsche. Perenungannya bagi kita adalah, apakah nilai yang kita jalani sekarang benar-benar menjadi nilai kita atau hanya sekedar pengaruh masyarakat? Sekian presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.